Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian, para peserta pelatihan pendamping PPH bersama Lembaga Pendamping PPH UIN Sunan Gunjat Bandung. Perkenalkan, saya Fahmi Hasan Nugroho. Saya akan menjelaskan mengenai materi ketentuan syariat Islam terkait jaminan produk halal. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, yaitu mengenai penyebab keharaman sesuatu. Terus kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai fatwa MUI berkaitan dengan alkohol. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai fatwa MUI yang berkaitan tentang makanan. Namun sebelum kita masuk ke dalam 3 tema ini, kita akan masuk dulu kepada urgensi dari sertifikasi halal dari sudut pandang syariat. Jika kita lihat kepada dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah apa yang di atas bumi ini halalan thayyiban, yang halal dan juga yang baik. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, dan janganlah kalian mengikuti jalannya syaitan, karena syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Jika kita lihat pada ayat ini dan juga ayat-ayat berikutnya, pada ayat ini yang dipanggil adalah ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Lalu kemudian manusia itu diperintahkannya untuk memakan yang halal dan juga yang thayyib. Tapi jika kita lihat ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat, makanlah yang baik-baik. Kenapa kok orang-orang beriman tidak diperintah untuk makan halal? Kenapa untuk thayyib saja? Karena urusan halal dan haram seharusnya bagi seorang mukmin itu sudah beres. Karena seorang mukmin itu sudah pasti makan yang halal, sehingga mereka cukup diperintahkan untuk makan yang thayyib saja. Begitu juga dengan ayat berikutnya, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat, hai para sekalian Rasul, makanlah dari yang baik-baik. Karena Rasul tidak mungkin makan yang haram, sehingga yang diperintahkan untuk makan haram, yang dijelaskan dulu kepada tentang haram itu kepada seluruh manusia. Sedangkan umat Islam seharusnya sudah paham mengenai halal dan haram, dan memang sudah menjadi common sense di antara kita. Umat Islam ya harusnya makannya yang halal-halal, bukan makan yang haram. Bahkan orang yang mengkonsumsi khamr pun, kalau misalkan dia ditanya apakah ini halal atau haram, dia akan menjawab itu haram. Jadi penjelasan ini saya mendapatkan dari guru saya, Ustadz Ahmad Farizi, ketika beliau menjelaskan tentang ayat ini. Jadi umat Islam itu nggak harus lagi Allah itu tidak lagi memerintahkan kepada umat Islam untuk makan yang halal. Bukan berarti tidak memerintahkan. Maksudnya adalah karena orang mukmin itu sudah pasti seharusnya makanannya halal. Begitu juga dengan Rasul. Sehingga yang ditekankan kepada umat Islam itu adalah yang thayyibnya, yang baiknya. Jadi urusan halal dan haram seharusnya sudah dipelajari sendiri, seharusnya sudah dipahami sendiri. Begitu. Nah, ini landasan syariat kenapa kita perlu kenapa kita umat Islam harus mengkonsumsi yang halal. Lalu kemudian urgensi dari sertifikasi halal itu apa? Saya tampilkan kepada hadis ini. Mungkin hadis ini juga adalah hadis yang sudah pernah kita hafal, kita tahu juga bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Hadisnya masih panjang sebenarnya, tapi saya potong di bagian ini saja.
Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan yang haram itu jelas, wa bainahuma umurun mushtabihatun, dan di antara keduanya itu ada wilayah, ada hal-hal yang syubhat, ada hal-hal yang abu-abu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, ada beberapa hal yang menjadi stressing point dalam hadis ini. Yang pertama adalah bahwasanya Rasul menyatakan innal halala bayyinun, sesungguhnya halal itu jelas. Oke, kalau misalkan dalil atau perkara tersebut sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah, maka jelas itu adalah halal. Ketika Rasulullah SAW meminum susu, Rasulullah SAW minum madu, Rasul minum air rendaman kurma, gitu, infus water, yang infus waternya itu kurma, gitu. Terus hal-hal yang memang ada syariatnya bahwasanya Rasul itu makan, maka ya itu sudah jelas, innal halala bayyinun. Oke. Lalu kemudian wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu sudah jelas. Karena syariat Islam dalam menjelaskan tentang halal dan haram itu menjelaskannya detail tentang hal-hal haram dan membebaskan atau membahas yang halal itu hanya globalnya saja. Jadi yang diharamkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, innama harrama alaikumul maitah, sesungguhnya dan hanya diharamkan kepada kalian itu mayitah, yaitu hewan yang matinya tidak disembelih, waddam, dan juga darah, walahmul khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan hewan yang disembelih tapi bukan untuk Allah. Terus kemudian kan khamar, terus kemudian yang diharamkan adalah Rasulullah SAW mengharamkan hewan yang memiliki taring dan juga memiliki cakar, gitu, burung yang memiliki cakar. Itu kan hal-hal yang haram itu sudah dijelaskan secara detail. Sedangkan yang tidak dijelaskan secara detail, ya, sedangkan hal-hal yang tidak disebutkan berarti itu halal. Dari situlah muncul kaidah nanti al-aslu fil asya' al-ibahah. Segala sesuatu pada dasarnya adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Gitu. Jadi innal halala bayyinun, yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram juga jelas karena syariat menjelaskan secara detail. Namun wa bainahuma umurun mushtabihatun. Di antara yang halal dan haram itu ada umurun mushtabihat, ada wilayah yang abu-abu. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, disinilah titik poin kita, makanya kenapa ini saya warnai dengan warna merah. Karena hal-hal yang di pertengahan ini tidak banyak diketahui oleh orang. Terlebih lagi di masa sekarang ketika teknologi pangan itu luar biasa berkembang. Ilmu kimia, ilmu biologi luar biasa berkembang, hingga akhirnya produk yang kita konsumsi itu hampir bisa dikatakan tidak ada lagi yang murni. Mungkin murni kalau misalkan Bapak, Ibu, teman-teman merebus singkong rebus itu masih murni. Tapi kalau misalkan singkong rebus terus kemudian digoreng ditaburi ini keju, itu kan sudah bukan lagi murni. Karena sudah ada kejunya. Keju itu adalah bahan olahan. Ada titik kritisnya di situ. Atau oke lah, bukan keju tapi bumbu. Bumbu juga ini berasal dari mana? Bahannya apa saja? Jadi hingga itu kan tidak lagi murni. Kalau mau murni ya bahan rebus-rebusan itu masih murni. Tapi hampir seluruh makanan yang kita konsumsi itu saat ini seluruhnya, ya, mayoritasnya adalah bahan olahan. Sampai sambal yang kita makan kalau udah ditambahi terasi itu udah bukan murni lagi. Sudah ada pengolahan di situ. Nah, proses pengolahan ini tidak banyak yang tahu. Bahkan para ustadz, para ulama, para kiai, karena memang bidang mereka bukan dalam bidang kimia, dalam bidang biologi, maka banyak yang tidak mengerti mengenai proses pengolahan suatu produk. Maka disinilah dibutuhkan adanya kolaborasi. Butuhnya kolaborasi antara para alumni MIPA dengan para alumni sekolah agama. Jadi
para ulama, para kiai, mereka memahami mengenai konsep halal dan haram, mana yang halal dan mana yang haram, tapi mereka kurang memahami karena memang bukan bidangnya gitu. Mereka kurang memahami bagaimana suatu produk itu diolah. Bagaimana keju itu berasal dari mana, prosesnya seperti apa, alkohol itu seperti apa prosesnya. Kenapa bisa dibedakan antara alkohol yang najis dan alkohol yang tidak najis? Nah, itu kan membutuhkan kolaborasi, sehingga wilayah yang la ya'lamuhunna katsirun minan nas ini nanti bisa diketahui oleh banyak orang, karena yang tahu itu menjelaskan kepada yang tidak tahu. Disinilah titik pentingnya adanya sertifikasi halal, karena ada wilayah syubhat ini yang banyak orang tidak paham, dan dibutuhkan kolaborasi tadi agar menjelaskan. Karena kalau kita lihat kelanjutan dari hadisnya, Rasulullah SAW itu menganjurkan bagi kita untuk menghindari yang syubhat. Faman ittaqash syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Siapa yang meninggalkan hal yang syubhat, maka dia sudah mensucikan bagi dirinya dan mensucikan agamanya dan juga mensucikan kehormatannya. Lalu kemudian waman waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, maka dia akan terjerumus ke dalam yang haram. Nah, dua penggalan hadis yang tadi yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu menganjurkan untuk menghindari yang syubhat, itu nanti akan menjadi sangat sulit bagi kita kalau misalkan kita mengikuti penggalan hadis ini secara letterless. Karena hal-hal yang kita anggap biasa di dapur, ya garam, ya MSG, penyedap rasa, terus kemudian kopi, terus kemudian gula, itu kan adalah hal-hal yang biasa kita konsumsi. Kalau misalkan di situ tidak ada sertifikasi halalnya, kita tidak tahu bagaimana proses. Ketika kita tidak tahu bagaimana proses bahan tersebut, itu tidak termasuk ke dalam kategori al-halalu bayyinun. Tidak termasuk. Kenapa? Karena kita tidak mengerti prosesnya. Kalau kita mengerti, kita tahu, karena kita yang bikin sendiri, kita yang metik sendiri dari kita metik sendiri dari kebun, terus kemudian kita bikin sambal dari situ, itu kan jelas, bayyin. Tapi kalau misalkan barang itu kita beli dari pasar, kita tidak tahu produsennya itu berasal dari mana, terus kemudian siapa yang punya itunya, apakah dia memperhatikan halal dan haram ketika memproses gula itu. Kalau misalkan kita tidak mengerti mengenai itu, maka kita tidak bisa memastikan apakah ini halal atau tidak. Sehingga ini tidak bisa masuk ke dalam kategori innal halala bayyinun. Jadi hal-hal yang tadi yang tidak kita mengerti bagaimana dia sampai ada di meja kita, itu termasuknya ke dalam umurun mustabihat. Perintah Rasul ketika menghadapi umurun mustabihat harus dihindari, dan hal-hal tersebut saya yakin tidak bisa untuk kita hindari karena itu sudah menjadi bahan primer kita. Jadi, ya tambah lagi penggalan hadis berikutnya yang di bawah, waman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang terjerumus ke dalam hal yang syubhat, kalau kita bermudah-mudah masuk ke dalam hal-hal yang semacam tadi, ada perkara baru terus kemudian tidak jelas hukumnya, terus kemudian pada dasarnya segala sesuatu itu halal gitu. Nanti ditakutkan waqa'a fil haram, nanti takutnya akan terjerumus ke dalam yang haram. Ketika kita bermudah-mudah tidak selektif dalam hal-hal yang syubhat, takutnya nanti terjerumus ke dalam hal yang haram. Sekarang kan banyak, jadi barang-barang impor, makanan impor yang nggak dibikinnya di sini, diimpor dari Cina, diimpor dari Thailand. Kita tinggal coba saja cari. Seperti ada marshmallow di market, terus dibuatnya di Cina, terus kemudian dicari nggak ada logo halnya. Marshmallow itu terbuatnya dari apa? Bagaimana prosesnya? Apakah terjamin dia tidak tercampur dengan hal yang haram? Apalagi dibikinnya di Cina, yang kita tahu bukan negara mayoritas Muslim. Maka, inilah salah satu pentingnya sertifikasi halal dilihat dari sudut pandang syariah, yaitu agar wilayah yang abu-abu ini, yang umurun mustabihat ini, yang
tidak banyak diketahui oleh manusia, itu yang sudah diketahui oleh sebagian orang, yaitu para ahli pangan, para ahli biologi, para ahli kimia itu. Nah, mereka menjelaskan kepada para ulama, terus kemudian akhirnya para ulama memutuskan, oh ini adalah halal, ini adalah haram. Sehingga dengan kolaborasi itu, masyarakat akhirnya bisa mengerti. Jadi hal-hal yang tadinya mustabihat ini tidak lagi mustabihat, tapi menjadi halalu bayyinun. Jadi menjadi jelas halalnya. Jadi bayyinun halaluhu gitu. Jadi itulah pentingnya sertifikasi halal. Maka ketika nanti bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian ketika menjelaskan kepada masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal, nah bisa untuk memulai dari hadis ini. Karena banyak orang yang tidak mengetahui bagaimana prosesnya, itulah titik poin kita agar kita bisa menjelaskan bagaimana pentingnya sertifikasi halal ini bagi masyarakat. Itu. Lalu kemudian kan memang dalam hadis dalam kaidah fikih dinyatakan al-aslu fil asya'i al-ibahah illa ma dalla dalil ala tahrimi. Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh kecuali madalla dalil ala khilafi, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kebalikan. Kan tadi saya katakan penjelasan syariat tentang halal haram itu haramnya dibahas detail, yang halal dibahas secara global saja. Nah, atas dasar itulah muncul kaidah al-aslu fil asya' al-ibahah. Segala sesuatu itu pada dasarnya boleh. Illa madalla dalil ala khilaf ala tahrimihi, kecuali jika ada dalil yang menyatakan itu haram. Ada juga yang kaidah lain, al-aslu fil asya' nafi'ah al-ibahah. Hukum dasar segala sesuatu yang bermanfaat itu adalah boleh. Wal aslu fil asya'i dharrah al-hurmah. Dan hukum segala sesuatu yang madorot, yang membahayakan itu adalah haram gitu. Jadi ini kaidahnya. Namun kita tidak bisa hanya berpangku kepada kaidah al-aslu fil asya' al-ibahah. Kenapa? Karena hadis yang tadi banyak hal yang kita tidak mengerti, sehingga makanya di sini saya gambarkan dengan ada timbangan. Sehingga posisi kita itu harus membandingkan antara hadis yang tadi al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat dengan kaidah al-aslu fil asya' al-ibahah. Sehingga kita tidak terlalu bermudah-mudah karena hukum segala sesuatu kan boleh, ya udah langsung aja lah, nggak usah pusing-pusing mikirin apakah ini halal atau haram gitu. Kalau terlalu cenderung ke sini, nanti takutnya malah jatuh ke dalam keharaman tanpa disengaja, tanpa disadari. Tapi kita juga tidak bisa terlalu fokus kepada hadis yang tadi hingga akhirnya mempersulit diri sendiri. Jadi baiknya pada posisi pertengahan membandingkan antara hadis yang tadi dengan kaidah ini. Mungkin itu bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian sebagai pendahuluan mengenai pentingnya sertifikasi halal dilihat dari sudut pandang syariah. Maka saat ini sekarang kita jeda sebentar untuk kemudian kita masuk ke dalam tema yang kedua.